Saudara-saudari para adorator yang terkasih, penciptaan adalah panggilan dan pelimpahan hidup yang semata-mata berkat cinta kasih Allah. Demikian pula janji Allah menebus manusia juga berkat cinta Allah, bukan karena jasa manusia. Dan yang jauh lebih melampaui pengertian manusia adalah karya penebusan yang dilaksanakan oleh Kristus, yang menunjukkan betapa besar cinta Allah kepada manusia itu. Dari semua itu dapat dikatakan bahwa jati diri manusia ialah pemberian Tuhan, rahmat karunia Allah, karena manusia diciptakan oleh Allah karena cinta, dan cinta kasih itu adalah sebuah pemberian. Allah terus memberi. Maka bila kita mau mewujudkan diri hidup sebagai manusia, kita harus mewujudkan diri sebagai tanda cinta, yakni tanda pemberian Allah, yaitu dengan meneruskan pemberian Allah itu kepada sesama. Kita harus memberikan diri kita kepada sesama. Kita harus mencintai sesama kita. Perbuatan manusia yang tidak mengungkapkan dirinya sebagai pemberian Allah, perbuatan itu tidak manusiawi. Gereja terus mengingatkan kita bahwa cinta kasih itu adalah tindakan memberi, bukan memiliki atau menguasai. Karena Allah adalah cinta, Allah itu murah hati dan tidak mungkin tidak memberi apapun demi keselamatan dan kehidupan manusia. Penginjil Matius menggambarkan ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Namun, Yesus tidak berhenti hanya sampai tergerak hatinya saja. Ia memerintahkan para rasul untuk mohon kepada Bapanya agar mengirim pekerja lebih banyak, karena begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu pertobatan. Kemudian Yesus mengutus mereka agar mereka meneruskan kasih karunia yang telah mereka terima kepada orang lain. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mencintai sesama itu berarti berkeinginan agar orang yang dicintai itu menjadi baik, selamat, dan akhirnya justru akan menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan Kristus sendiri, meskipun ia tidak butuh diselamatkan karena ia tidak mengenal dosa, justru ia mengorbankan hidup kemanusiaannya untuk menyelamatkan manusia. Itu berarti bahwa kita manusia yang masih dalam kuasa dosa diperdamaikan dengan Allah. Karena itu para saudara, berkorban untuk orang yang benar saja sudah sulit, apalagi berkorban untuk orang yang salah, itu jauh lebih sulit. Namun kita harus berjuang untuk dapat meneladani Kristus,
karena kita sendiri membutuhkan keselamatan itu. Kita akan selamat bila kita menyelamatkan orang lain, sebab kita ini adalah pemberian Allah yang harus disampaikan kepada sesama. Santo Paulus menulis demikian, kita dapat bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma bab 5 ayat 11. Sebagaimana Kristus mengorbankan hidup kemanusiaannya bagi kita yang masih dalam kuasa dosa, maka setelah diperdamaikan, kita pasti juga diselamatkan. Nah, semangat seperti itu telah difirmankan oleh Allah melalui Nabi Musa. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran bab 19 ayat 4 sampai dengan 6. Di sini kita melihat Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Maka bila mereka berpegang teguh pada janji Allah dan taat akan perjanjiannya, Allah akan menjadikan Israel miliknya, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Maka para saudara, manusia diselamatkan, dikuduskan, dan dimuliakan bila manusia sungguh mengakui dan mewujudkan dirinya sebagai milik Allah, sebagai pemberian Allah yang sebenar-benarnya. Maka Kristus mengutus kita untuk meneruskan segala rahmat karunia yang telah kita terima, termasuk diri kita sendiri, kepada sesama kita. Sadarkah kita bahwa untuk memperoleh keselamatan, andalan kita hanya satu, Kristus, karena Ia adalah Sang Sabda, Alfa dan Omega. Maka marilah para saudara, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, kita terus datang kepadanya. Kita diundang untuk sungguh juga mempunyai hati seperti hatinya, yang terus tergerak oleh belas kasihan, rindu untuk menyelamatkan sesama. Kita diundang untuk sadar bahwa kita telah memperoleh rahmat keselamatan itu. Tuhan memberikan secara cuma-cuma, bukan hanya untuk diri kita, supaya itu kita teruskan, kita wartakan kepada sesama kita, sehingga semua orang akan mengalami rahmat keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.